Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Sri Nureni Ulan di podcast Suara KPU Polman, ruang ngobrol seputar demokrasi dan kepemiluan, dan tentunya semua hal yang bikin suara Anda punya kekuatan. Inilah Suara KPU Polman. Bulan November ini punya makna yang sangat spesial karena kita baru saja memperingati Hari Pahlawan Nasional. Momen untuk mengenang jasa para pejuang yang telah rela berkorban demi kemerdekaan dan masa depan bangsa. Nah, di tengah semangat kepahlawan ini, kami akan mengangkat tema semangat kepahlawanan dalam menjaga demokrasi. Pahlawan itu bukan hanya para pejuang yang mengangkat senjata, tapi juga mereka yang telah berjuang dengan penuh rasa tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. Salah satunya adalah penyelenggara pemilu. Dan di episode spesial kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Said Osman Omar. Apa kabar Pak Ketua? Ya, Hari ini alhamdulillah baik, dan senantiasa ini kita harus selalu senantiasa sehat ini, sehat Pak ya? baik di masa tahapan maupun non tahapan, apalagi ini Hari Pahlawan. Ya. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir di podcast Suara KPU Polman. Oh ya, Hari ini. saya harus berterima kasih karena mendapat undangan tadi upacara di sini, sekaligus diminta untuk mengisi podcast. Ini luar biasa KPU Iya. Pulau Mandar ini. Baik Pak Ketua, kita langsung saja Pak Ketua ya. Oke Bu. Oke. Kalau kita lihat dari konteks kepemiluan, sebenarnya apa makna kepahlawanan yang bisa kita terapkan dalam penyelenggaraan pemilu, Pak Ketua? Ya, baik teman pemilih, ini tentu saya sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pengelolaan kegiatan di KPU Kabupaten Pulau Mandar, termasuk kegiatan podcast pada hari ini. Dan juga terlebih dahulu saya juga menyampaikan kepada kita semua, selamat Hari Pahlawan di negara kita ini. Kalau saya lihat di negara kesatuan pemerintah kita, di negara kesatuan Republik Indonesia, itu mengangkat tema tentang pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Ini luar biasa, agar memotivasi kita untuk menjadi teladan bagi semua orang. Dan ini tentu membawa pesan bagi kita semua bahwa para penyelenggara kedaulatan rakyat, dalam hal ini penyelenggara pemilu, tentu dalam memaknai Hari Pahlawan bukan lagi kita akan mengangkat senjata, Iya. ya, bukan lagi harus berdarah-darah berjuang di lapangan untuk melawan musuh, tetapi bagaimana kemudian kita mengisi perjuangan kemerdekaan ini dengan Iya. hal-hal yang baik. Tentu kami di penyelenggara pemilu, hal yang utama adalah senantiasa menjaga integritas dan moralitas, karena ini akan menjadi modal kita agar publik memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Dan di satu sisi saya ingin menyebutkan ya, mengangkat mungkin beberapa hal yang sebagai doktrin nilai-nilai kepahlawanan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Misalnya kita contohkan KPPS ya. Iya. KPPS ini di hari yang sama dengan honor seadanya, pada sebelum hari H itu mereka sudah bekerja keras. Mereka harus mendatangi pemilih untuk membawa surat pemberitahuan, membuat TPS, lalu kemudian mengelola logistik. Ini luar biasa. Harus melayani setiap pemilihan datang dengan baik dan memastikan pemilih yang telah disampaikan surat pemberitahuan itu mesti datang untuk memilih di TPS. Ini adalah perjuangan kawan-kawan kita di KPPS, di TPS, untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan mengelola negara ini. Ini luar biasa. Tanpa mereka, kita yang ada di KPU ini tidak ada apa-apanya. Iya. Itu salah satu contoh ya, keteladanan yang dimiliki oleh teman-teman kita penyelenggara pemilu di bidang ad hoc. Iya. Luar biasa sekali Pak Ketua ya. Nah, kalau kita bicara tentang integritas dan profesionalisme, itu kan merupakan dua hal yang merupakan pondasi utama Iya. penyelenggara pemilu.
Nah, bagaimana KPU Provinsi Sulawesi Barat sendiri menjaga agar semangat ini terus hidup di seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah, Pak? Saya mau bilang begini Bu Eli, pertama, kita kita semua tahu bahwa para pejuang, para pahlawan kita ini telah menciptakan sebuah peradaban. Hmm, Coba kita bayangkan dari bangsa yang terjajah, ini iya, kan kita dulu bangsa terjajah ini, beberapa negara yang telah menjajah kita. Lalu kemudian mereka berjuang untuk menciptakan sebuah peradaban dalam bentuk kemerdekaan. hmm, Nah, itulah kemudian tugas kita sekarang bagaimana kemudian menciptakan sebuah peradaban dalam mengisi kemerdekaan. iya, Nah, olehnya itu hal yang paling pertama tentunya adalah bagaimana membangun sebuah pondasi integritas sehingga peradaban itu ada. iya, Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi minimal internalisasi diri kita dulu hmm, agar menjadi suri toladan bagi yang lain, karena ini akan berdampak pada individu-individu yang lain. Misalnya melaksanakan asas kepemiluan, kejujuran, hmm, keadilan, itu harus ditegakkan dengan baik. Karena kalau itu tidak ada, maka yakin dan percaya peradaban itu tidak akan pernah muncul. iya, Nah, mudah-mudahan penyelenggara pemilu itu senantiasa terjaga nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, hmm, sehingga terbangun integritas yang baik dan mempengaruhi dengan penyelenggara pemilu yang lain. Nah, ini yang kemudian kita di tingkat provinsi senantiasa mencoba untuk bagaimana kemudian agar nilai-nilai asas kepemiluan itu tercipta dengan baik di semua penyelenggara pemilu di tiap level. iya, Misalnya dengan membangun komunikasi, memberikan bimbingan teknis, mhm, membuat koordinasi agar nilai-nilai ini senantiasa hidup. iya, Karena kalau ini tidak ada, yakin dan percaya eh, itu peradaban itu tidak akan muncul. Nah, iya, tentunya di setiap level ini dimulai dari para komisioner. hmm, Karena tidak bisa dipungkiri para komisioner ini adalah penentu kebijakan di setiap instansi penyelenggara pemilu baik di KPU Kabupaten maupun KPU Provinsi. Nah, kalau para komisioner ini memiliki suri teladan yang bagus, memiliki integritas yang bagus, saya yakin dan percaya semua penyelenggara pemilu dalam hal ini staf sekretariat, iya, pegawai KPU juga akan tertular, tertular. iya, Kan kayak gitu. hmm, Tapi kalau penyelenggara pemilunya dalam hal ini komisioner ini bobrok, hmm, saya yakin bisa mempengaruhi juga iya, sama pegawai KPU. Makanya membangun peradaban itu memang suatu hal yang sulit tapi bukan suatu hal yang mustahil. iya, Itu bisa dilakukan. Minimal minimal mulai dari komisioner dulu, iya, pemimpin lembaga sehingga yang lain akan ikut. baik. Eee, Kalau dilihat dari pengalaman Bapak sendiri, mungkin ada momen yang menurut Pak Ketua sendiri yang benar-benar mencerminkan semangat, kepahlawanan para penyelenggara pemilu di lapangan? Eee, kalau bicara tentang pengalaman ya, saya mau bilang begini, bahwa Eee, kita ini lembaga KPU sebenarnya sudah bisa dikatakan lembaga yang kuat ya, Iya, karena memiliki banyaknya kewenangan. Coba bayangkan, eee, penyelenggara pemilu inilah yang kemudian dalam proses kinerjanya sehingga, ada seleksi kepemimpinan. mmm, Kewenangannya mampu meliputi siapa yang akan menjadi peserta pemilu, siapa yang akan menjadi pemilih. iya, Siapa yang menentukan kapan dan berakhirnya kampanye, metode apa yang digunakan kampanye. Bahkan KPU yang kemudian menentukan kapan masyarakat yang memiliki wajib pilih itu turun ke lapangan, turun ke TPS mhm, untuk menggunakan hak pilihnya. Namun di satu sisi eh, penyelenggara pemilu ini memiliki jalur koreksi kebijakan yang paling banyak jalurnya. mmm, Kita bisa koreksi kebijakan KPU termasuk proses kinerja KPU, baik ke kepolisian, ke kejaksaan, ke DKPP, ke Bawaslu, hampir semua jalur hukum. PT Tun juga bisa, ombudsman juga bisa,
hampir semua penyelenggara kebijakan KPU, hampir semua jalur hukum bisa ditempuh untuk menguji KPU ini. Sehingga baik mau tidak mau kita penyelenggara pemilu harus profesional, Iya. harus solid di dalam menjaga aktivitas kinerja. Nah, makanya sejak dulu penyelenggara pemilu dituntut untuk itu. Sehingga kita bisa menyaksikan banyaknya teman-teman penyelenggara pemilu yang betul-betul bekerja dengan baik. Coba bayangkan di tingkat ad hoc, kita harus memastikan bahwa logistik itu harus tiba sesuai dengan waktunya. Iya. Apapun kendalanya. Iya. Beda dengan pengadaan barang dan jasa di lembaga lain. Itu bisa 1, 2, 3 bulan, bisa tanggal sekian, bisa ditunda ketika ada bencana. Di penyelenggara pemilu nggak boleh. Iya, harus tepat waktu ya. Harus tepat waktu. Ketika itu tidak terjadi, tidak sampai dengan waktu yang ditentukan, pasti ada masalah. Dan harus tetap sesuai dengan jumlahnya. Iya. Jadi semua harus dipastikan berapa jumlah logistik yang harus diterjunkan, berapa kapan waktunya, apapun kondisi di lapangan, baik tempat terpencil, melewati sungai, harus sampai. Dan kita sudah saksikan semua bagaimana kemudian penyelenggara pemilu sampai ke tempat pelosok-pelosok itu harus mereka lewati untuk memastikan logistik itu sampai. Kita menggunakan dengan berbagai macam peralatan dan kerjasama dengan beberapa lembaga untuk memastikan hal itu terjamin. Karena kalau tidak, pasti akan krusial jadinya. Iya. Makanya tentu kita hampir semua masyarakat yang menyaksikan itu bahwa ketika masa tahapan tiba, itu tidak ada lagi kegiatan yang lain selain fokus pada penyelenggaraan pemilu. Baik, luar biasa Pak Ketua. Kalau kita lihat dari semangat kepahlawanan itu juga sebenarnya bisa jadi inspirasi untuk masyarakat Pak Ketua ya. Oke. Ya, betul. Bagaimana sendiri peran masyarakat menurut Pak Ketua dalam menjaga semangat demokrasi hari ini? Saya mau bilang begini Bu Eli. Kalau ada kolaborasi yang sama, semangat yang sama, nilai-nilai kepahlawanan ini tertular juga ke masyarakat, saya yakin proses pemilu itu akan berjalan dengan baik dan hasil dari pemilu itu akan berkualitas. Kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang memiliki etika yang kurang bagus, memiliki sifat korup yang cenderung menghabisi atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat. Kenapa? Penyelenggara pemilu ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, ketika masyarakat ini memiliki kesadaran yang baik, saya yakin masyarakat akan datang menggunakan hak pilihnya ke TPS dengan kesadaran, akan memilih pemimpin dengan kesadaran, bukan dengan embel-embel yang lain, bukan dengan money politik, bukan karena hubungan kekerabatan, tetapi akan mencari pemimpin yang betul-betul memiliki nilai kualitas yang bagus. Sehingga dampaknya hasil dari proses pemilu itu akan bagus. Nah, tentu kita berharap masyarakat kita memiliki kesadaran itu. Memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dan bisa membangun kerjasama yang baik dengan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, saya yakin dan percaya antara masyarakat memiliki peran yang cukup bagus untuk menentukan kualitas hasil pemilu kita ke depan. Baik. Begitu Bu Eli. Menarik sekali Pak Ketua. Sebagai penutup Pak Ketua ya. Iya. Mungkin Pak Ketua punya pesan inspiratif untuk seluruh penyelenggara pemilu dan juga khususnya pendengar podcast Suara KPU Polman yang mendengarkan podcast kita hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua lebih dahulu dengan sebuah ayat. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Makanya segala aktivitas kehidupan kita, apapun itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu mestinya bernilai ibadah. Baik itu kinerja kita di kantor, aktivitas kita di rumah, termasuk hubungan dari semua proses yang kita alami di dunia ini mestinya bernilai ibadah. Nah, kalau ini tertanam dengan baik
bagi teman-teman penyelenggara pemilu. Saya yakin tadi saya sudah sampaikan bahwa kita memiliki kewenangan yang begitu luar biasa. Saya yakin kalau nilai-nilai ibadah yang tertanam dalam diri kita, aktivitas kita dalam mengawal proses tahapan dikoreksi disesuaikan dengan nilai ibadah itu. Saya yakin semua proses ini akan berjalan dengan baik. Kalau penyelenggara pemilunya baik, penyelenggara pemilunya senantiasa menjaga integritas, menjaga moralitas, saya yakin dan percaya hasil dari proses pemilu itu akan berkualitas. Iya. Ini makanya saya ingin mengatakan bahwa bukan hanya masyarakat yang akan menentukan hasil pemilu itu baik atau tidak, tetapi penyelenggara pemilunya Penyelenggara itu juga. juga, ya. Itu harus memiliki peran yang cukup luar biasa sehingga proses pemilu itu berjalan dengan baik. Saya kira itu, Bu Eli. Dan ini tentu kita semangat untuk senantiasa menyampaikan nilai-nilai ini kepada teman-teman penyelenggara pemilu baik tingkat kabupaten maupun ad hoc nantinya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat atas waktu dan inspirasinya hari ini, Pak, ya. Oke, mantap. Baik, Ini luar biasa obrolan hari KPU ini Provinsi. penuh makna Pak Ketua, mengingatkan kita bahwa kepahlawanan itu tidak hanya tentang perjuangan di masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita bekerja dan berkontribusi untuk negara ini. Betul Bu Eli. Baik. Luar biasa. Tolong ini podcast ini dilanjutkan ya. Harus berjalan terus-menerus meskipun di masa tahapan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Teman pemilih, terus jaga semangat demokrasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi, salam pahlawan demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.